Dalam operasi gabungan, yang harus kita perhatikan untuk prioritas pengerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat tanda kurung. Jika ada tanda kurung, maka harus kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah tanda kurung, prioritas yang kedua adalah operasi perkalian atau pembagian. Jika dua-duanya ada dalam satu operasi, maka kita dahulukan yang paling depan atau yang berada di sebelah kiri. Dan yang terakhir prioritasnya ini adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Ini setara. Jadi siapa yang lebih depan atau paling kiri itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk soal kita perhatikan kurungnya ada di sini. Ini kurung untuk memisahkan atau membedakan tanda negatif dan positif ya. Ini berarti kurungnya ada di sini. Ini kurungnya ada di sini berarti ini kita prioritaskan, ini kita prioritaskan. Oke, mari kita lihat. 4 ditambah negatif 9 berarti sama dengan 4 dikurangi 9 dikurangi negatif 3 berarti ditambah 3. Dikurangi negatif 5, kita tuliskan lagi negatif 5 ditambah 7 ditambah negatif 8 berarti dikurangi 8. Mari kita lihat. Sama dengan 4 dikurangi 9 itu hasilnya, ini kan tandanya sama, setingkat ya, pengurangan dan penjumlahan. Berarti yang kita kerjakan yang lebih kiri dulu. 4 dikurangi 9 itu negatif 5. Kemudian ditambah negatif 5 ditambah 3, negatif 2. Berarti hasilnya negatif 2. Ini negatif 2. Dikurangi, mari kita lihat. Negatif 5 ditambah 7 hasilnya adalah 2. Kemudian kita lihat 2 dikurangi 8, negatif 6. Maka negatif 2 dikurangi negatif 6. Sama dengan negatif 2 dikurangi negatif berarti ditambah 6. Hasilnya adalah 4. Jawabannya ini D berarti. Kita perhatikan di sini ada tabel, ada 3 kolom. Yang pertama nama lokasi, suhu awal pengamatan, dan perubahan suhu atau jam. Jika diasumsikan, jadi jika dianggap perubahan suhu per jam sama, jadi dianggap bahwa setiap jam itu turunnya atau naiknya itu selalu sama, maka lokasi yang mengalami suhu paling rendah setelah 10 jam adalah. Artinya kita harus mencari perubahan suhu setelah 10 jam. Nah, kita lihat. Perubahan suhunya berapa ya? Kita lihat. Negatif 0,5 setelah 10 jam berarti kita kalikan 10. Maka dia akan turun negatif 0,5 kali 10 berarti akan turun negatif 5 derajat Celcius. Yang kedua, jika perubahannya setiap jam negatif 1, maka jika 10 jam negatif 1 dikalikan 10, maka suhunya akan berubah negatif 10 derajat Celcius. Yang ketiga ini kita lihat. 10 jam berarti negatif 0,75 kali 10. Berarti negatif kalikan positif negatif 7,5 derajat Celcius. Dan untuk lokasi D ini penurunannya perubahan suhunya negatif 0,2 kali 10. Berarti jawabannya negatif 2 derajat Celcius. Jadi kita sudah mengetahui perubahan suhu setelah 10 jam. Mana yang mengalami suhu paling rendah setelah 10 jam? Mari kita lihat. Untuk lokasi A. Lokasi A, kita perhatikan. Suhu awalnya 22 derajat Celcius. Kita lihat dari kolom kedua. Kota B, suhu awalnya berapa? 24 derajat Celcius. Kota C, suhu awalnya 22 derajat Celcius. Dan jelas yang terakhir kota D
suhu awalnya 20 derajat Celcius. Kemudian setelah 10 jam itu berarti kota A, kita perhatikan perubahannya, berarti kota A setelah 10 jam dia akan ditambah dengan negatif 5 derajat Celcius. Bagaimana dengan kota B? Kota B kita lihat berarti ditambah dengan negatif 10 derajat Celcius. Kota C perubahannya negatif 7,5 derajat Celcius. Dan kota D perubahan suhunya setelah 10 jam itu derajat Celcius. Oke, hasilnya berapa? 22 derajat ditambah negatif 5 berarti 17 derajat Celcius. Jadi setelah 10 jam, lokasi di A itu suhunya 17 derajat Celcius. Bagaimana dengan lokasi di B? 24 dikurangi 10 berarti 14 derajat Celcius. Sedangkan kota C 22 dikurangi 7,5. 14,5 derajat Celcius. Dan terakhir, 20 ditambah negatif 2 sama dengan 20 dikurangi 2, 18 derajat Celcius. Kita lihat sekarang. Suhu yang paling rendah. Kita ingat ya, kalau di dalam bilangan semakin ke kiri semakin kecil. Ini 17, ada 17, ada 14, ada positif 14,5, ada 18. Yang paling kecil suhunya mana? Yang paling kecil adalah lokasi di B. Kita perhatikan soalnya, ini dalam satu perlombaan disediakan 200 butir kelereng untuk setiap peserta. Dalam waktu yang bersamaan ini kita lihat ada 4 peserta yaitu A, B, C, D yang berlomba dalam permainan kelereng. Kita lihat memindahkan kelereng. Berarti berturut-turut, kalau berturut-turut artinya peserta A mampu memindahkan 4/5 dari 200 butir kelereng. Kemudian peserta B mampu memindahkan 30% dari 200 butir kelereng. Peserta C dan seterusnya kita dapat lihat peserta C ini berarti 0,6. Dan terakhir peserta D dapat memindahkan 2/3-nya. Nah pertanyaannya, urutan banyak kelereng yang mampu dipindahkan peserta dari yang terbanyak, ini kata kuncinya, yang terbanyak. Mari kita lihat. Urutannya kita urutkan dulu 4/5. Kemudian ada 30%. Kemudian ada 0,6 dan terakhir 2/3. Ini karena jumlah kelerengnya sama, berarti kita langsung kita buat menjadi keempatnya ini menjadi satuan yang sama ya. Bisa persen semua, bisa desimal semua atau pecahan semua. Tergantung kalian paling menguasai yang mana. Nah, kalau sekarang saya akan mengubah ke dalam bentuk desimal. 4/5 itu sama dengan 8/10. 8/10 kalau dibuat dalam desimal 0,8. Berarti 4/5 ini bisa kita ganti menjadi 0,8. Selanjutnya 30%. 30% itu, ingat persen itu per 100. Bisa diubah menjadi 30/100. Diubah dalam desimal berarti 30 bagi 100. 12 berarti komanya di sini 0,30. Maka 30% ini bisa diganti menjadi 0,30. Selanjutnya 0,6 ini tidak usah kita ganti. 2 dibagi 3 ini dengan porogapit tekniknya. 2 dibagi 3 tidak bisa 0, kita tambahkan. 20 dibagi 3, 6. 6 bagi 3 itu 6 kalikan 3, 18. 2, 20. 20 dibagi 3,
6, terus ya ini ternyata dan seterusnya. Berarti 2/3 ini kalau dalam bentuk desimal ketemunya 0,666666. Kalau kita buat satu angka di belakang koma, 0, kita bulatkan. Ini lebih dari 5, maka depannya menjadi 0,7 sehingga 2/3 di sini bisa diganti menjadi 0,7. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya sesuai perintah. Yang terbanyak ada 0,8, ada 0,30, 0,6 dan 0,7. Yang terbanyak yang mana? Kita lihat 0,8 berarti ini yang nomor 1. Ini nomor 1. Nomor 3-nya ini 0,6. Nomor 4-nya 0,3. Kita perhatikan ini ada soal diketahui semestanya bilangan cacah berarti dimulai dari 0 ya, cacah sampai dengan 13. Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selanjutnya M itu himpunan X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 7. Dan bilangan ganjil. Berarti himpunan M anggotanya adalah bilangan ganjil yang kurang dari sama dengan 7. Berarti 1, 3, 5, 7 masuk enggak? Kita lihat kalau ada tanda sama dengannya berarti boleh kurang, boleh sama dengan. Maka 7 termasuk anggota himpunan M. Selanjutnya kita akan mencari anggota himpunan N. N itu adalah bilangannya lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 11. Itu ada 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya sampai 11. Tapi ternyata ada pembatasannya nih. Dia merupakan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Berarti yang termasuk prima adalah 5, 7, 9 bukan prima ya, karena bisa dibagi 3, bisa bagi 1 dan bagi 9. Selanjutnya 11. 11 termasuk karena kurang dari sama dengan, berarti ada 3 anggota himpunannya. Nah, sekarang kita lihat. Ditanyakan komplement, ini artinya komplement. Apa itu komplement? Komplement itu selain ya, selain. Kita lihat M irisan N. Kalau di dalam diagram Venn, irisan itu apa? Irisan itu harus jadi anggota dua-duanya. Ini misalnya S, kemudian bilangan ganjil anggota himpunan M ada dua yaitu ada 2 himpunan maksudnya Balfa. M itu anggotanya yang sama mana ya? Kita lihat ini 5 sama 7 sama. Berarti 5 menjadi anggotanya M juga anggotanya N. Nanti ada M, ada N. 5 menjadi anggota keduanya, berarti 5 di sini. Karena 5 anggotanya M, juga anggotanya M. Selain 5 ada 7. Kita lihat anggota himpunan M-nya 1, 3, 5, 7. Sudah ada 5, 7 berarti 1, 3. Berapa anggota himpunan N? 5, 7, 11. Sudah ada 5, 7, 11. Kita lihat sekarang. Anggota S-nya siapa? 0, 1, dan seterusnya sampai 13. Yang belum ada kita tuliskan berarti di luar MN ya 0. 1 sudah, berarti 2. 3 sudah ada, 4 belum ada, 5 ini 6. 7 sudah ada, 8 belum ada, 9 belum ada, 10 belum ada, 11 sudah, 12, 13. Nah sekarang kita lihat. Siapakah anggota M? Tidak jelas, saya ganti yang kuning, yang putih. Siapakah anggota dari M irisan N? Ingat irisan itu harus jadi anggota kedua-duanya, baik anggotanya M atau N. Kalau dari gambar kita sudah melihat ya M irisan N-nya adalah
Ini anggota dua-duanya 5 dan 7. Bu lah kalau ditulis tidak usah menggambar bisa berapa? Oh bisa. M-nya 1, 3, 5, 7. Hasilnya pasti sama ya. Irisan N. N-nya siapa? 5, 7, 11. Tinggal kita lihat yang ada di kedua-duanya siapa. Kita lihat ini ada 3. Oh di sini nggak ada 3 berarti bukan. Ada 5, ada 5, ada 7. Ini sama. Berarti ketemu ini. M irisan N hasilnya adalah 5 dan 7. Jadi anggotanya M sekaligus anggotanya N adalah 5 dan 7. Ternyata pertanyaan tidak berhenti di sini. Komplement dari M irisan N. Ini komplement berarti yang bukan. Anggotanya S yang bukan 5 dan 7 siapa? Anggotanya S siapa? Anggotanya S kan 0 sampai 13. Yang bukan 5 dan 7 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 tidak, 6, 7 tidak ya. Kita kata anggotanya ini 7 tidak. Kecuali 5 dan 7 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bapak kalau kita gambar diagram Venn-nya gimana Bapak? Ya sudah, ini gampang nih. Kalau bukan yang ini, berarti ini kita tutup. Anggotanya S yang bukan irisannya M dan M, berarti siapa? Berarti angka yang di luar selain 5 dan 7. Jawabannya adalah D. Ups, jawabannya adalah D.